Perkenalkan, nama saya Protasius Karsa, siswa Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi eksponensial dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi hal yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa eksponensial itu merupakan bilangan pangkat, ya. Bilangan yang mempunyai derajat kepangkatan. Misalkan bentuknya itu A dipangkatkan N, maka A itu dikalikan sebanyak N kali, ya, dengan bilangan yang sama. Misalkan A dikali A dikali A dikali titik-titik kali A, ya, maka A itu kita kalikan sebanyak N faktor, ya. Misalkan 3 dipangkatkan 4, maka 3 itu kita kalikan sebanyak 4 kali dengan bilangan yang sama. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 81. Hal yang pertama yang harus kita kuasai dalam mempelajari materi tentang fungsi eksponensial yaitu sifat-sifat dasarnya, ya. Jadi kita perlu kuasai itu, ya, supaya materi yang kita pelajari itu dapat dimengerti, dapat dipahami. Oke. Perlu diketahui juga bahwa bilangan eksponen itu tidak selamanya dia akan bernilai positif, ya, tetapi kita juga akan menemukan bilangan yang bernilai 0, negatif, dan bernilai pecahan. Oke. Hal yang pertama yang kita pelajari yaitu eksponen dengan pangkatnya 0. Jadi A itu tidak sama dengan 0 karena dengan bentuk, misalkan A itu merupakan bilangan basisnya sedangkan 0-nya itu bilangan pangkatnya, ya, maka hasilnya akan menjadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini contohnya, ya. 2 dipangkatkan 0 sama dengan 1, 3 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Berapapun nilai itu, jutaan, ribuan, puluhan, miliaran, ketika dipangkatkan 0, maka hasilnya akan tetap 1. X pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Lalu yang kemudian itu kita pelajari tentang eksponen dengan pangkatnya negatif, ya. Misalkan ini. Jika M dan N adalah bilangan bulat positif, maka bagaimana dengan A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, ya. Misalkan contohnya seperti ini, ya. 2 dipangkatkan min 3 sama dengan 1 per 2 dipangkatkan 3 sama dengan 1 per 8. Lalu yang kemudian itu bilangan dengan bentuk pecahan, bilangan eksponen dengan bentuk pecahan, ya. Ini 2 dipangkatkan 1 per 2 sama dengan akar pangkat 2. Lalu yang kemudian itu, ya, ini 2 dipangkatkan 1 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 2. Oke. Jadi di sini saya telah merangkum beberapa materi, ya, terkait dengan eksponen. Lalu yang kemudian itu kita melihat sifat-sifatnya, ya. Jadi eksponen itu mempunyai beberapa sifat, yaitu dengan sifat pertama itu A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M tambah N. Jadi bilangan dasarnya itu sama dengan pangkat yang berbeda, maka hasil perkaliannya dari bilangan dasar dengan pangkat hasil penjumlahan pangkatnya itu masing-masing di bilangan, nih, ya. Jika teman-teman punya bilangan dasar sama dengan pangkat berbeda, maka hasil perkaliannya adalah bilangan dasar dengan pangkat hasil perjumlahan pangkat masing-masing bilangan. Ini contohnya, ya. Misalkan X pangkat 4 kali X pangkat 6 sama dengan X pangkat 4 tambah 6 sama dengan X pangkat 10. Lalu bagaimana kalau bentuknya misalnya 7 dipangkatkan 4 dikali 7 dipangkatkan min 2 sama dengan 7 dipangkatkan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Ini kan bilangan pangkatnya sudah berbeda, ya walaupun bilangan basisnya sama, ya.
Jadi kita kurangi ya, karena di situ ada tanda negatif ya, di bilangan 7 dipangkatkan min 2. Maka 7 pangkat 4 dikalikan 7 pangkat min 2. Ya, caranya seperti ini ya. 7 dipangkatkan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Oke. Lalu ada contoh lainnya ya. Misalkan 5 dipangkatkan 10 kali 5 pangkat 5 sama dengan 5 dipangkatkan 10 tambah 5, hasilnya 5 dipangkatkan 15. Lalu bentuk yang kedua yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M dikurangi N. Ya, ini merupakan kebalikan dari sifat pertama. Kalau bilangan dasar yang sama membagi salah satu, maka pangkatnya dikurangi ya. Nah, misalkan seperti ini. X pangkat 1 per 2 per X pangkat 1 per 4 sama dengan X pangkat 1 per 2 kurang 1 per 4. Hasilnya X pangkat 1 per 4. Lalu yang kemudian kita pelajari masuk pada sifat yang ketiga itu A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa bilangan A pangkat M itu dipangkatkan ya. Misalnya suatu bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi maka pangkat akhirnya adalah perkalian pangkatnya. Maksudnya bilangan seperti ini ya. Bilangan pangkat dari A, misalkan M-nya kan bilangan pangkat A, dengan A itu kan merupakan bilangan basis, sedangkan M dan N merupakan bilangan pangkatnya ya, sehingga M dan N ini akan membentuk dalam bentuk perkalian seperti ini. A pangkat M dikali N. Contohnya 3 dipangkatkan 2 dipangkatkan 3 sama dengan 3 dipangkatkan 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Misalkan contohnya seperti ini. 4 dipangkatkan 5 dipangkatkan 8 sama dengan 4 dipangkatkan 5 dikali 8 sama dengan 4 pangkat 40. Lalu bentuk yang keempat itu A pangkat M dikali B pangkat N dipangkatkan P sama dengan A pangkat MP dikali B pangkat NP. Nah, di sini kita menemukan bahwa bilangan basisnya itu berbeda. Di situ kita lihat bahwa ada A dan M ya, dari ruas kiri dan ruas kanan. Sedangkan untuk bilangan pangkatnya itu juga berbeda ya, M dan N. Nah, jadi kita akan menyederhanakannya seperti ini ya. A pangkat MP dikali B pangkat NP. Kenapa A pangkat MP dikali B pangkat NP? Karena di sini ya A pangkat M mempunyai sifat seperti ini ya. Mana? Nah, seperti ini. Misalkan ini hanya mempunyai satu bilangan basis ya, yang dipangkatkan M dan kemudian dipangkatkan lagi N. Nah, sedangkan di bawah ini kan mempunyai dua bilangan basis, ya ini, yaitu A dan B. Nah, jadi kita lakukan penyederhanaannya seperti di atas tadi ya, seperti ini. Seperti ini, sehingga bentuknya akan seperti ini. A pangkat MP kali B pangkat NP. Contohnya ini ya. X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan X pangkat 2 dipangkatkan 2 dikali Y pangkat 3 dikali 2 sama dengan X pangkat 4 dikali Y pangkat 6. Lalu bentuk yang berikutnya itu A pangkat M per A pangkat N dipangkatkan P. Ya. Jadi sama dengan A pangkat MP per A pangkat NP. Contohnya seperti ini. 2 dipangkatkan 3 per 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 per 2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 9 per 2 dipangkatkan 12 ya. Kenapa 2 pangkat 9? Karena ditemui bilangan 3 dikali 3 dengan bilangan 2
4 dikali 3. Lalu yang kemudian itu kita pelajari tentang fungsi eksponen dan grafik. Jadi fungsi eksponen merupakan pemetaan bilangan real x ke ax dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Jika a lebih dari dan a tidak sama dengan 1, x elemen R, maka fx sama dengan ax disebut sebagai fungsi eksponen. Fungsi eksponen y sama dengan fx sama dengan ax, a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, mempunyai sifat-sifat. Yang pertama itu kurva terletak di atas sumbu x, ya. Lalu yang kedua itu memotong sumbu y di titik 0, berarti 0,1. Mempunyai asimto datar y sama dengan 0, y itu merupakan di maksudnya sumbu x, ya. Lalu yang kemudian itu grafik monoton naik untuk x lebih dari 1. Grafik berbentuk monoton turun untuk x kurang dari x, maksudnya 0 kurang dari x kurang dari 1. Oke. Misalkan soalnya, contoh soalnya seperti ini, ya. Jika fx sama dengan 2x, 2 dipangkatkan x tambah 1, kita di situ dianjurkan atau disuruh untuk menentukan nilai dari f3 dan f-3. Jadi f3-nya itu sama dengan 2 dipangkatkan 3 ditambah 1. Maksudnya ini kan tadi f3 ini kan f pangkat 3 maksudnya, ya. Dan f pangkat min 3. Jadi f pangkat 3 sama dengan 2 dipangkatkan 3 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Lalu yang kemudian itu 2 dipangkatkan min 3 tambah 1 sama dengan 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4 sama dengan 0,5. Misalkan seperti ini tadi, ya. Fx sama dengan 2 pangkat x, gx sama dengan 1/2 dipangkatkan x. Jadi tabel berikut ini mendaftar x mulai dari min 3 sampai dengan 3 dan nilai fungsi-fungsi f, ya, dengan g yang bersesuaian dengan nilai x tersebut. Seperti ini, ya. X min 3, min 2, min 1, 0, 1 sampai 3. Lalu 2 pangkat x-nya itu 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, dan 8. Lalu 1/2 dipangkatkan x itu 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8. Oke. Lalu inilah grafiknya, ya. Bentuk grafiknya. Jadi modelnya seperti ini, ya. Jadi dalam grafik itu ada yang bersifat monoton naik dan ada yang bersifat monoton menurun. Perhatikan bahwa gx sama dengan 1/2 dipangkatkan x itu sama dengan 1/2 dipangkatkan x sama dengan 2 pangkat min x sama dengan f min x. Sehingga kita dapat menggambar grafik fungsi g dengan mencerminkan grafik fungsi f terhadap sumbu y. Lalu contoh yang kedua itu yaitu fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Ya. Memiliki domain bilangan real dan range. Ya, seperti ini, ya. Garis y sama dengan 0, sumbu x merupakan asimtot horizontal dari f. Grafik f berbentuk salah satu dari grafik-grafik pada gambar, ya. Gambar ini, ya. Jadi fx sama dengan a pangkat x untuk a lebih dari 1, ya. Untuk a lebih dari 1, sedangkan fx sama dengan a pangkat x untuk a lebih dari untuk 0, ya. Kurang dari a kurang dari 1. Lalu yang kemudian itu kita pelajari tentang persamaan fungsi eksponen, ya. Jadi ada beberapa bentuk persamaan eksponen, yaitu jika a pangkat fx sama dengan a pangkat p, maka
fx-nya sama dengan P ya. Lalu yang kemudian A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx-nya sama dengan gx. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Tentukan nilai dari x agar 3 pangkat 2x kurang 3 sama dengan 0 ya. 3 pangkat 2x kurang 3 sama dengan 0. 3 pangkat 2x sama dengan 3 dipangkatkan 1 ya. Nah, sama dengan 2 pangkat x sama dengan 1, maka x sama dengan 1/2. Oke. Lalu kemudian kita disuruh untuk menentukan nilai x dari persamaan 3 pangkat 5x kurang 1 kurang 27x tambah 3 sama dengan 0. Jadi 3 pangkat 5x kurang 1 kurang 27 pangkat x tambah 3 sama dengan 0. Ya. 3 pangkat 5x kurang 1 sama dengan 3 dipangkatkan 3 ya. Mengapa 3 dipangkatkan 3? Karena ada bilangan 27 yang merupakan ya ini. Bilangan 27 ya. Ketika disederhanakan menjadi tingkat 3 dipangkatkan 3. Lalu dipangkatkan x tambah 3. Lalu 3 pangkat 5x kurang 1 sama dengan 3 pangkat 3x tambah 9. Ya, kenapa 3 pangkat 3x tambah? Ya, karena kita kalikan bilangan pangkatnya ya. Bilangan pangkat 3 dikali x, lalu bilangan pangkat 3 dikali dengan 3. Menjadi 3 pangkat 3x tambah 9. Ya, maka fx-nya itu sama dengan ya, fx-nya sama dengan 5x kurang 1 sama dengan 3x tambah 9. Lalu hasilnya 2x sama dengan 10, x sama dengan 5.